Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para follower, liker, subscriber, para pendukung channel Kang Guru Kreasi, alhamdulillah hari ini sudah berada di balongnya Kang Didin Strawberry. Kondisi balongnya seperti ini, ada beberapa lapak. Ini 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 lapak. Anda ingin membuka usaha pemancingan, pertama-tama harus tersedia sumber mata air. Nah, ini sumber mata airnya cukup berlimpah. Di atas itu ada kali ya. Nah, ini kali yang cukup besar dan airnya harus betul-betul jernih dan terhindar dari sampah, kotoran atau limbah-limbah pabrik, supaya tidak meracuni ikan-ikan. Supaya tidak meracuni ikan, ya tentu harus bersih, terhindar dari polusi pabrik ya, berupa sampah dan zat-zat kimia dari pabrik biasanya. Nah, ini aliran sungainya, aliran kecil ke sini masuk, dan lalu harus disiapkan ini 2 balong kecil. Ini fungsinya adalah untuk pengberokan atau penyimpanan ikan. Nah, jadi ikan itu stoknya di sini untuk menyimpan stok. Kemudian nanti ada alat juga, ini berupa timbangan ya, nanti untuk hasilnya. Kemudian ini juga dilengkapi dengan alat yang berupa untuk menimbang ikan ya. Jadi ini kasih lubang supaya airnya bisa keluar, kemudian bisa menakar ikan secara objektif, secara pas gitu ya. Nah, airnya harus tersembur dengan deras, sebab supaya penyimpanan stok ikan di sini itu betul-betul bisa sehat ya ketika dimasukkan ke kolam pemancingan. Nah, nanti ini juga untuk penyimpanan ikan-ikan yang dijual ya dari para pemancing ke sini. Nah, lalu yang perlu disiapkan juga ini ada koja. Koja ini harus disiapkan oleh pemilik pemancingan. Setelah itu harus ada warung ini. Warung penting ya, karena untuk supaya menyediakan alat-alat pemancingan ya, berupa dehok, roto atau apapun disiapkan, atau mungkin untuk jajanan manakala si peserta mancing ini lapar ya. Nah, memerlukan makanan bisa ke warung. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah toilet, kemudian musola. Nah, ini juga ada tempat beristirahat ya, berupa saung ya, seperti ini. Ini Strawberry ya. Ini letaknya di Tegal Caang, Kabupaten Bandung, atau di sekitar Soreang ya. Nah, jadi kemudian siapkan, ini adalah benang-benang pembatas untuk pembagian lapak peserta. Kemudian di sana itu ada paralon di tengah-tengah, blower harus bisa memancarkan air sebagai sumber oksigen untuk ikan ya. Kemudian ada juga ini atapnya sederhana aja, terbikin dari kaleng, dari bambu-bambu ya, tetapi jelas ini harus betul-betul untuk melindungi dari terik matahari dan hujan. Lalu pinggirannya ini kalaupun tidak ditembok ya, tidak di plester, tapi ini dirapihkan supaya tidak ada sumber-sumber yang akan mengganggu berupa rajungan, keyup, atau apa istilahnya ya, keyup lah ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian tempat duduk juga ada bangku-bangkunya disiapkan, alat penerang manakala nanti malam hari ada aktivitas pemancing malam hari ya. Di tengah-tengah itu ada lampu-lampu ya untuk penerangnya. Kemudian untuk sarana balong sendiri ini harus jelas airnya masuk, kemudian ada sirkulasi keluarnya. Nah, seperti ini sirkulasi keluarnya ini. Nah, seperti ini. Nah, ini masuk kemudian keluar lewat sini ya. Udah seperti itu ya, jika Anda ingin mendirikan tempat pemancingan. Dan ini adalah pengalaman pribadi saya yang sudah pernah membuat kolam pemancingan ya, lumayan prospek untuk usaha ya.
Nah, demikian saja video singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung lagi di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, penyerahan juara kahiji Curutu euy. 1, 2, 3. Kapital. Mantap. Satu lagi. Mantap, ya, Satu, siap. 2, Mantap. 3. Mantap. Suruh kepikor. Ya, wis. Atur nuhun ah. Iya.